Assalamualaikum wahai rakan. Pada masanya, Aceh adalah kerajaan yang masih berdaulat dan punya hubungan diplomatik dengan negara-negara penting, era abad ke-19. Menurut kisah yang diceritakan Anthony Reid dalam buku Asal Mula Konflik Aceh yang terbit tahun 2005, sebelum 1871 Belanda sudah merasa jika Aceh enggan berhubungan dengan mereka. Namun, Belanda harus menutup rapat firasat buruk itu, karena ada kepentingan tertentu dengan Aceh. Apalagi setelah menghapus tanam paksa di Jawa dan mulai memberlakukan ekonomi liberal, Belanda hendak menjadikan Sumatera termasuk Aceh untuk menguasai kekayaan alam sebagai aset kas kerajaannya. Keputusan Inggris yang begitu lama membiarkan kerajaan Aceh Darussalam berdaulat membuat Belanda semakin kehabisan akal. Karena menurut Inggris, kerajaan Aceh Darussalam sudah tidak dapat digugat sesuai perjanjian London yang mereka sepakati pada 17 Maret 1824. Untuk mengubah keputusan itu, akhirnya Inggris dan Belanda sepakat tukar guling tanah koloni. Dengan syarat Belanda menyerahkan Pantai Gading kepada Inggris, dan sebagai imbalannya Belanda akan mendapatkan Aceh. Akhirnya disetujui oleh Ratu Britania pada 2 November 1871, perjanjian itu dikenal sebagai Traktat Sumatera. Perjanjian ini diterima secara mayoritas oleh Majelis Rendah Parlemen Belanda pada 16 Desember 1871. 2 tahun setelah itu, dugaan menjajah Aceh terbukti dengan pengerahan militer secara besar-besaran ke Aceh pada 8 April 1873, serta munculnya ultimatum perang pada 26 Maret. Setelah kerajaan Aceh Darussalam mengetahui akal licik Belanda, dengan serentak rakyat Aceh merapatkan barisan. Perang pun tidak dapat dihindarkan, demi mempertahankan daerah, agama serta kemerdekaannya. Yang menjadi permasalahannya, setelah Belanda angkat kaki dari Aceh, kenyataannya sampai saat ini maklumat perang 1873 itu belum dicabut. Setelah berlarut-larut, perang Aceh melawan Jepang pun kembali pecah pada 1942. Pada 15 Agustus 1945 mau tidak mau Jepang harus mengumumkan kekalahannya. Selain semakin banyak lahirnya pejuang di Indonesia, juga dikarenakan bom atom yang dijatuhkan pasukan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah Indonesia merdeka, pahlawan Perang Aceh, baik semasa Belanda dan Jepang pun akhirnya resmi menjadi pahlawan Indonesia. Sama hal dengan pahlawan di daerah lainnya, yang telah bersusah payah mengusir penjajah dari bumi pertiwi.